Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Masjid Uswatun Hasanah. Sabahul khair. How are you today? Oh, I'm fine. Jadi kalau pagi-pagi itu disebut sabahul. Sabahul itu pagi. Sabahul khair, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan nikmat pada kita. Masih ingat Bapak? Kalau ibu-ibu masih ingat ada 3 nikmat ya yang masih Allah berikan sekarang itu. Kalau Bapak ada ingatnya atau masih lupa? Kalau ibu-ibu masih ingat Bu ya? Atau ikut bapak-bapak masih lupa? Yang pertama adalah nikmatul hayati. Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Artinya sampai Masjid Uswatun Hasanah karena kita masih memberikan nikmat hidup. Yang kedua adalah nikmatul hurriyati. Allah masih memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih mau tetap tidur atau mau datang ke masjid. Kebebasan Allah berikan. Yang ketiga adalah nikmatul hidayati. Alhamdulillah 2 nikmat kita rasakan, tambah nikmat yang ketiga yaitu nikmat hidayah dari Allah sehingga kita bisa sampai di masjid ikut sholat subuh berjamaah terus dilanjutkan dengan kajian. Nikmat hidup kita rasakan apabila 2 komponen ini kita rasakan sehat, sehatul jasmani wa sehatul rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya sakit, nikmat nggak? Nggak nikmat. Yai asu min rauhillah, kebanyakan orang yang berputus asa karena rohaninya sakit. Direktur Tekmako jatuhkan diri dari lantai 6, Direktur PSM jatuhkan diri dari lantai 4, kemudian manajer Wika jatuhkan diri dari penyeberangan, kemudian seorang kapten ya TNI jatuhkan diri dari lantai 7 Pasar Baru. Wah banyak banget gitu ya. Yai asul rohilah karena apa? Rohaninya sakit. Atau kebalikan, rohaninya sehat, jasmaninya sakit. Nikmat? Gak nikmat juga ternyata. Kedua-dua ini harus kita jaga dan kita pelihara. Makanan jasmani nggak usah ditanya, 5 sehat, 6 sempurna kan gitu ya. Makanan rohani, nah ini padahal Allah telah menggariskan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berikanlah rohanimu itu untuk senantiasa selalu ingat kepada Tuhan Allah. Jadi makanan rohani itu adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Jadi yang namanya zikir itu bukan hanya yang bersifat lafziah, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, hanya sekedar itu. Tapi bagaimana zikrullah itu
lisan mengucapkan subhanallah, mata kita pun memandang kekuasaan Allah, kan telinga kita mendengar sesuatu yang baik datang dari Allah. Nah itu yang namanya zikrullah. Allah, Allah berat, Allah Akbar, tapi makanya melotot penuh heran-heran. Itu bukan zikrullah kan gitu. Yang namanya zikrullah itu tadi semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Hurriyah, nikmatul hurriyah, kebebasan. Allah berikan kebebasan kepada kita. Buktinya kata Allah, wa hadainahun najdain. Di dunia ini hanya ada dua jalan. Di akhirat pun hanya ada dua jalan. Mau pilihnya jalan mana? Yang kita pilih jalan mana nih? Kata Allah, aku sediakan dua jalan untukmu, enggak banyak, pilihannya cuma dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah gitu. Kalian mau pilih mana? Jalan fujur, jalan kesesatan, jalan kesengsaraan, wa taqwaha, atau jalan ketakwaan, jalan kebahagiaan. Nah, itu bebas kita pilih. Kata Allah gitu. Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah ketika kita memilih jalan ketakwaan. Caranya gimana? Tazkiyah, yaitu kita berusaha untuk terus membersihkan jiwa-jiwa kita dari berbagai penyakit. Nah ini, makanya pada kesempatan pagi hari ini saya sedang mengajak diri saya sendiri, ya umumnya untuk kita semua, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari berbagai macam sampah, penyakit. Kita punya handphone, ketika Robi kesalnya bukan main, wah anak ini teh, yang pertama kali kita tanya apa Pak? Ketika handphone, ya apa, kita ngirim sesuatu lama, yang kita tanya pertama apa? Sinyal dulu Pak, ya. Sinyalnya ini ada atau enggak, kan gitu. Iya kan? Oh jangan-jangan nggak ada pulsa, kuotanya habis, kan gitu. Nah kita jarang menanyakan tentang itu. Kalau urusan handphone kita tanya sinyalnya gimana, ketika main komputer loading kita tanya pulsanya atau sinyalnya seperti apa. Gak bagus. Oh pantesan ini mah internetnya limited, sedangkan gitu ada batasan. Kita beli pulsa atau internet yang unlimited, kan begitu. Usaha kita sampai sedemikian. Berapapun uang nggak masalah, yang penting lancar, kan gitu. Tapi bagaimana tentang keberadaan diri kita nih? Jiwa kita itu loading. Yang pertama kali harus kita tanya apa? Sinyal Pak. Bagaimana koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini persoalannya. Ketika koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala terputus, wah sudah, yai asun nilailah, pasti kita akan berputus asa. Berbagai apa kenikmatan yang Allah berikan. Ya contoh tadi, Direktur Tekmako, gaji yang terbesar di antara gaji-gaji yang ada, termasuk gaji presiden. Tekmako itu paling besar gajinya. Tapi kenapa harus menjatuhkan diri dalam Tekmako? Tadi koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala putus. Nah, kita juga begitu, Pak. Ketika koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala jangankan terputus tadi ya, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, kan gitu. Makanya kita rasakan bagaimana jumhur ulama menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Begitu kata jumhur ulama. Jadi kesepakatan para ulama, iman itu sifatnya fluktuatif. Kalau iman itu kita kategorikan sinyal ini ya, yang mengoneksikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu iman itu. Fajadidu iman aku, kalau pengen koneksinya bagus, nah ke Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Bila ilaha illallah. Hadirkanlah Allah dalam jiwa raga kita di segala situasi dan kondisi. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen koneksi handphone kita
bagus sinyalnya. Nah, maka cari yang unlimited, tidak dibatasi oleh apapun, kapanpun, dimanapun kita mau melakukan, cari yang bagus koneksinya. Nah, inilah yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan sampai suruh waktunya bisa sampai, karena materi ini saya siapkan menggunakan materi PowerPoint. Ya, pakai PowerPoint. Biar punya power, tambah poin. Pakai PowerPoint kan itu ya. Saya siapkan PowerPoint-nya ini ya. Tuh. Nah, untuk melakukan yang pertama, kita harus, kan kalau handphone loading itu Pak, maka yang harus kita lakukan apa dulu Pak? Tadi kita tanya Cina Pak, sinyalnya bagus, dan kita beli unlimited. Apa nih? Cek di handphone, ya kan? Lihat di handphone. Oh, banyak file-file di handphone kita yang tidak berguna. Akhirnya penuh. Jadi seperti kendaraan kalau macet kan ya sudah otomatis itu aja terus. Di dalam handphone kita juga begitu Pak, termasuk di komputer kita begitu. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan apa? Cleaning, membersihkan file-file yang tak berguna itu. Kita buang. Kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya tahliyah disebutnya dalam bahasa tasawuf. Bersihkan jiwa kita dari file-file yang tidak berguna. Nah, kita kurang memperhatikan ini. Yang sering diperhatikan handphone. Kenapa? Karena ternyata ibu jangan iri. Kalau ternyata suami ibu itu istri pertamanya adalah handphone. Iya, coba aja bangun tidur jangan handphone. Padahal ada istrinya di sebelah kan gitu. Sama ternyata bapak juga nggak usah kecewa. Kalau ternyata suami istri bapak itu adalah sama handphone juga kan gitu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Handphone coba. Jadi ketika kita pergi kemana-mana, kalau handphone ketinggalan, gelisah kita kan. Aduh, gimana nanti ngasih kaunya dan sebagainya, macam-macam. Bayangkan coba, kita tidak pernah ke Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya, ketika kita terputus dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan terputus itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak saja. Kita kurang memperbaiki keberadaan diri kita. Seolah-olah biasa ini mah. Nggak biasa itu. Bayangkan perangkat ya gadget saja kita usahakan gimana caranya supaya ketika ngirim gitu langsung diterima, terus dapat balasan, dapat balasan. Wah, enak ya kalau main handphone seperti itu. Termasuk kita ngetik komputer kan gitu. Wah, cari informasi apapun gampang, jelas langsung terima, nikmat. Sementara kita jarang memikirkan tentang koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Koneksivitas kita dengan Allah ini perlu kita perhatikan. Padahal permasalahannya ada di situ. Persib menang Pak ya? Oh, nah Persib itu berangkatnya dari jam berapa kemarin teh? Sudah berangkat, mainnya kan asal berangkatnya dari jam 9 pagi sudah berduyun-duyun ke GBL Paksa. Pak Haji ditanya sama ini bobotoh teh, Pak Haji, kumaha teh kan Persib main asal ya, kumaha sholat zuhur urang dengan asal, mana kau suka apa wae, isu kan gak aya kene zuhur. Ting heureuy ting nyahan eta Pak. Luar biasa sampai dia begitu. Eta Pak Haji teh mana kusta apa wae suka ge aya salat zuhur kan gitu. Atau mau nasihat ting mah geus urang jama we engke sekalian waktu subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sekalian. Allahu Akbar, itu Pak Haji teh nya ya teh serius. Bayangkan demi pers Allah termarginalkan. Coba. Dan sudah gak yakin sholat zuhur. Bayangkan
Kalau sudah seperti itu, adakah keberkahan? Ini pertanyaan. Tadi saya berangkat, baru pada pulang, pakai bendera gitu. Bayangkan baru pada pulang. Allah, kau bayang coba. Bobotoh di kaki tuh. Oh pulang tahajud. Pulang tahajud ini gebetan. Tahajud itu Allahu Akbar. Itu yang namanya di jalan pinuh kata. Masya Allah luar biasa. Kalau masjid Uswatun Hasanah pinuh jika gitu rasanya boleh. Allahu Akbar. Ya itu yang kita perhatikan. Urusan apa Pak? Urusan dunia. Kalau sudah urusan dunia, itu adalah segala-galanya. Yang penting akhirat jangan dilupakan. Ini bahasa yang sering kali muncul begitu Pak ya. Yang penting akhirat jangan dilupakan. Kalau statementnya seperti itu, coba surat Al-Qasas. Gimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Cari, kejar sampai dapat apa? Bagianmu di akhirat. Jadi sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya itu adanya di akhirat. Bukan di dunia, akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa? Di akhirat nanti kalau mau senang, nggak pernah ada susah. Kalau mau susah selamanya, nggak ada senang. Pilihannya surga atau neraka. Di dunia variatif, fluktuatif, senang, susah, macam-macam hidup di dunia kan begitu. Kalau di akhirat enggak, pilihannya cuma dua nanti saja. Senang atau sengsara. Nah, untuk memilih senang atau sengsara kita di akhirat, kata kuncinya di dunia ini. Dunia kata kuncinya. Bukannya di nanti di alam barzah gitu kan, nanti atau di padang mahsyar, enggak. Dunia inilah kata kuncinya. Kenapa? Karena yang Allah sebutkan gitu. Cari olehmu bagian akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi kamu ingat, jangan kau lupakan dunia. Jadi dunia itu jangan sampai dilupakan. Nah, kebanyakan orang terbalik kan? Ayo aja dunia, akhirat jangan dilupakan. Nanti balik berarti kan? Nah ayatnya begitu. Cari olehmu bagian akhirat, dunia jangan sampai kau lupakan. Artinya dunia itu ya sebisa yang bisa kita lakukan, tapi akhirat totalitas kita harus lakukan. Begitu informasinya. Kalau koneksivitas kita dengan Allah bagus. Nah ini. Jadi takhali atau tahliyah, mau tidak mau kita lakukan. Handphone kita loading, ternyata koneksinya bagus nih, sinyalnya full. Tapi kenapa loading? Ternyata banyak file-file di dalam handphone kita yang tidak berguna. Kalau sudah seperti itu jangan sayang untuk membuangnya. Ya kan? Jangan dibuang HP-nya. Sampah yang ada dalam handphone dibuang Pak, dibuang. Kalau mau dipilihan halal gitu. Pilihan bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Itu jadi dibuang aja. Semuanya bagus. Sama kayak ibu-ibu gitu lah kira-kira Bu. Ibu-ibu Pak, kalau mau pergi ke undangan, ibu-ibu kalau mau pergi ke undangan itu, Pak besok kita mau ke undangan, ayo gitu. Tapi bajunya udah nggak ada yang bagus semuanya, ya kan? Lihat di lemari, ini udah, harus beli baju baru. Nah, ini luar biasa. Jadi file-file yang nggak berguna itu sudah delete aja, nggak usah bilang aduh ini saya. Nah, di dalam diri kita pun sama Pak. Banyak file-file di dalam tubuh kita, di dalam jiwa raga kita ini yang tidak ada gunanya. File nama apa? File apa aja Pak yang
di dalam diri kita Pak. Nih saya coba rinci di sini sedikit aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Ada 8 file Pak di dalam tubuh kita yang tidak boleh kita pertahankan, harus kita singkirkan. Ada 8 filenya itu. Yang pertama adalah kufur. Buang Pak, jangan ada dalam tubuh kita tentang sifat kufur. Sifat kufur itu apa Pak? Tidak berterima kasih atas pemberian Allah. Buang, jangan ada dalam tubuh kita nih sifat kufur itu. Yang kedua apa? Nifak. Kalau kata siapa? Buku Topoli atau Brui itu? Lain di bibir. Nah, itu nifak. Apa? Tadi beda apa yang diucapkan dengan yang ada di dalam hatinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fasik. Naon fasik? Fasik itu STMJ. Naon STMJ Pak? Sholat terus, maksiat tetap jalan. Nah ini STMJ Pak ya. Itu fasik namanya Pak. Dan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah musyrik. Nah, banyak yang tidak menyadari tentang kemusyrikan. Dianggapnya musyrik itu menyembah apa misalkan. Bukan. Ketika kita sudah mempertuhankan gadget kita merasa tidak nyaman kalau tidak bawa gadget, berarti Tuhan kita sudah gadget ini. Banyak yang tidak menyadari tentang itu, kemusyrikan ya. Kemudian yang kelimanya adalah takabur. Wah pokoknya yang lain mah kecilan, sombong atas ilmu, harta, kemudian apalagi ya jabatan, kekuasaan, performa, wah sombong pokoknya mah. Yang lain mah nggak ada apa-apanya kan kalau sudah seperti itu. Ya. Yang keenam hasad. Atau Pak apa hasad Pak? Nggak suka lihat orang senang. Nah itu hasad Pak ya. Kalau lihat orang senang itu nggak suka. Sebal saya melihat si kamu. Apa melihat memperlihatkan kekayaannya terus. Harusnya kan kita ikut senang Pak ya. Lihat ada orang senang kan harusnya begitu. Wah ini hasad kita. Nah yang ketujuhnya apa? Ujub. Ujub itu kalau lagi sholat tahajud Pak, sifat ujub itu sering muncul. Jikanya di blok M, ya orang ngumpul sholat tahajud ya. Nah itu ujub Pak ya. Merasa ada orang ngumpul jika nama di dia Pak. Nah itu ujub namanya Pak. Ujub kalau dibiarkan dia akan menggelinding seperti bola salju, naik tingkatannya menjadi ria. Kalau ria selalu ingin dapat pujian terus. Nah, yang lebih celaka lagi kalau sudah sampai tahapan yang paling tinggi tadi, yaitu takabur, sombong, yang lain mah nggak ada apa-apanya lah. Nah ini sudah repot kalau seperti itu. Dan yang terakhir yang 8, kalau sudah itu tingkatan yang paling tinggi itu adalah bakhil. Apa bakhil? Gambah lo lumayan. Bakhil itu koret, pelit, nggak mau. Hati-hati jangan sampai kita tergolong orang yang bakhil Pak. Pak RT, Pak RW umumkan, ayo kita kerja bakti ya. Wah kita padahal ada di rumah nggak mau keluar, itu namanya bakhil Pak. Nggak mau ikut kerja bakti, nggak mau ikut kerja sama di masyarakat kan. Ketika kita tidak bisa, apa sih yang bisa kita berikan untuk yang kerja bakti? Nah itu Pak. Nah 8 sifat ini adalah sampah yang tidak boleh disimpan di dalam tubuh kita. Tapi anehnya kita senang nyimpan ini. Kita senang nyimpan ini. Ya kan gitu ya. Masih banyak sebenarnya, ini saya keluarkan yang 8 aja. Ya, termasuk di dalam rumah tangga itu, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Apa coba? Suuzon. Nah, ini kan Allah tegaskan itu kalau urusan suuzon itu inna abdi dzannibi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku bersuuzon, ya,
maka keburukanlah yang dia dapatkan. Tapi apabila hambaku berprasangka baik, maka kebaikan yang dia akan dapatkan. Sampai Allah nyatakan seperti itu. Nah, karenanya berangkat dari sifat kufur tadi, ya, ini mah nggak usah dipertahankan dalam tubuh kita, nggak ada gunanya kufur. Maka yang harus kita munculkan apa? Syukur. Makanya surat 7 surat 15 ayat 7. Nanti balik itu. Surat Ibrahim ayat 7 gimana kalimatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, pasti aku tambah nikmatnya. Kenapa? Karena di situ ada lam taukid. La azidannakum, aku tambah. Jadi kepastian Allah nyatakan. Jadi lam taukid itu atau harful taukid itu menyatakan apa? Allah menyatakan bahwa pasti Allah tambah. Kalau kita mensyukuri nikmatnya, pasti Allah tambah. La azidannakum. Wala in kafartum, Allah gandengkan wawunya itu wawu atau disambungkan antara syukur dengan apa? Dengan yang tidak bersyukur di situ. Wala in kafartum, ingat apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid. Kalau syukur ditambah nikmatnya, kalau kufur azab Allah. Kan ngeri banget Pak, lawanannya begitu. Syukur nikmat yang ditambah, tapi ketika kufur azabnya Allah kasih. Makanya tidak heran orang beranggapan azab itu adanya di akhirat. Di dunia pun banyak orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasakan itu adalah azab. Kadang-kadang kita agak sulit membedakan antara azab dengan ujian. Gitu ya. Cobaan. Beda. Kalau ujian, semua manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun status sosialnya. Ada yang apa ayatnya? Ini DKM menyediakan hadiah umroh nih hari ini. Ada yang apa ayatnya? Bahwa Allah akan menguji terus kita sampai kematian, datangnya kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Ketika kita ada di alam dunia ini, liyabluwakum, aku uji kamu terus sampai datangnya kematian. Allah akan uji kita sampai datangnya kematian. Dan kematian itu juga merupakan ujian dari Allah. Apakah kita masih dalam keadaan husnul khatimah? Nauzubillah, kalau sampai su'ul khatimah. Ujian sampai di sana. Selesai. Jadi selama hidup di dunia ini isinya adalah ujian, ujian dan ujian. Bagi orang yang bersyukur akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak bersyukur, Allah tidak uji lagi, tapi apa? Azab. Tadi kan kalimatnya begitu. Inna azabi lasyadid. Ayatnya sudah jelas. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan uji terus kita. Sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ketika dikasih banyak bersyukur, ketika dikasih sedikit enggak bersyukur, misalnya kan begitu. Nah, ini. Jadi top of mind kita, bagaimana kita meletakkan di kepala kita bahwa syukur merupakan keniscayaan. Adalah satu keniscayaan, tidak boleh tidak. Makanya setelah kita tahu tadi kan, oh ada penyakit nih, yang bikin jadi loading koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kufur ini. Maka cleaning, bersihkan. Ternyata masih nempel.
Rupanya kufur ini rada bandel gitu Pak ya. Ya kan di deprak juga nggak hilang. Sudah nggak ada cara yang lain kecuali di format. Kan dalam dunia elektronik kan gitu ya. Format bersih udah. Sampai file-file yang bagus pun bersih. Ketika di format itu, iya kan semua file bersih semuanya udah nggak ada file-file lagi di dalam itu. Nah, kalau sudah bersih, artinya seperti handphone baru, seperti komputer baru. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah kita masukkan file yang kita butuhkan. Nah, tuh. Kalau tadi yang kita format adalah file kufur, sekarang yang kita install file syukur. Kan kita sudah buang tuh file kufur, sekarang kita install file syukur. Tuh. Masukkan dulu nih, sebelum kita masukkan file-file yang lain, file syukur kita masukkan. Kita jalani hidup. Nikmat, mensyukuri nikmat Allah. Jadi syukur ini Pak, membawa seseorang itu selalu bahagia. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu bahagia, nggak pernah kecewa, sengsara, itu bersyukur. Iya. Kenapa? Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan, ada salah satu hadits kursi yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam yashkur ala na'mai, begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak, apalagi tidak bersyukur sama sekali. Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian angkat kaki, tinggalkan bumiku. Mereka mana orang? Itu sampai sedemikian Allah nyatakan. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, angkat kaki, tinggalkan bumiku. Ternyata tidak cukup Allah marah dengan cara mengusir. Waliyatlub robban siwai. Cari saja Tuhan selain aku, kata Allah. Barangkali ada Tuhan yang lain yang bisa memberikan kenikmatan kepadamu. Sampai begitu tawaran Allah. Bayangkan coba. Makanya hadits kursi ini membuat orang-orang kafir itu banyak yang masuk Islam, Pak, kembali ke jalan Islam. Sampai kategorinya, bayangkan tidak bersyukur, sampai diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Akhirnya dia berpikir, selama ini saya tidak mempertuhankan Allah, makanya banyak yang kembali ke jalan Islam. Dan orang-orang non Muslim, Pak, nonis itu kalau sudah kembali ke jalan Islam, dia total, Pak, total dia. Gak kepalang tanggung dia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan jadi orang kufur, ya. Orangnya itu disebut kafir, perilakunya itu kufur, gitu. Makanya orang kafir itu perilakunya kufur mereka. Nah, makanya di dalam al-Islam ada nggak orang kafir? Kafir tepa ada dua, Pak. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir syar'i. Kafir i'tiqadi adalah orang di luar Islam. Nonis disebutnya kafir i'tiqadi, kafir secara keyakinan. Yang kedua adalah kafir syar'i. Dia kafir karena meninggalkan syariat Islam. Tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak haji, itu disebut kafir syar'i namanya. Makanya bainal iman wal kafir tarkus sholat, kata Rasulullah. Perbedaan antara orang yang beriman dan orang kafir tarkus sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, dia kafir. Tapi kan orang Islam kalau nggak sholat dibilang kafir nggak mau, Pak ya? Nggak mau. Padahal pernyataannya itu maksudnya apa? Maksudnya kategori kafir syar'i. Kafir karena meninggalkan syariat Islam. Itu. Nah, bedanya di mana? Bedanya pada saat meninggal
Ya, jangan sampai karena dia tidak sholat sehingga begitu meninggal nggak usah disolatkan, udah nggak sholat, dengan itu mah beda dengan kafir i'tiqadi, ya kan? Kalau kafir syar'i tetap kita masih punya tanggung jawab untuk mengurusnya jenazah. Kenapa? Ini pernah kejadian Pak di Bandung Pak. Bayangkan se-RW nggak ada yang mau menyolatkan si anak muda ini meninggal Pak. Kenapa? Ada sholat getaran, harus disolatkan. Sampai begitu Pak. Sampailah informasi itu ke saya, ada yang nanya ke saya, dan saya jelaskan seperti itu. Dia i'tiqadi atau syar'i? Apa itu maksudnya i'tiqadi dan syar'i? Nanya. Saya bilang Islamnya masih tetap berpegang teguh, tidak keluar dari agama Islam, tidak, tapi nggak sholat Pak, gitu. Tetap harus disolatkan saya bilang, karena kewajibannya hidup. Jadi mengurus jenazah itu ada kewajiban yang hidup. Tapi ada yang sakit tetap nggak mau sholatkan Pak. Mangga silakan ente nyolatkan, saya nggak mau menyolatkan. Yang buat apa menyolatkan orang yang nggak sholat, sampai begitu? Tidak itu juga. Nah, ketika kita memahami tentang i'tiqadi dan syar'i di sana kategorinya. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi penting untuk kita sikapi, paling tidak dari diri kita sendiri. Gimana? Kadang-kadang syukur kita, kadang-kadang tidak. Hati-hati, bisa masuk kategori tadi diusir oleh Allah, tapi memang kebanyakan kata Allah gimana? Walakinna aksarun nasi la yash'urun. Kebanyakan manusia nggak tahu diri kata Allah. Udah diusir, nggak pergi-pergi. Emang mau kemana lagi? Kata Allah gitu, kebanyakan manusia nggak tahu diri. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmatku. Sudah aku usir, kata Allah, masih tetap aja diam di bumiku. Aku sudah cari Tuhan selain aku, masih tetap aja masih bergantung kepadaku. Jadi Pak, adakah di dalam surat An-Nahl itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengaku tidak bertuhan, ateis. Ketika berada di atas lautan, ternyata Allah uji dengan apa? Gelombang yang sangat dahsyat, gelombang yang sangat bertubi-tubi. Orang yang beragama, apapun agamanya, dia minta tolong. Yang Islam, ya Allah, tolong aku ya Allah. Yang non-Muslim minta tolong juga, Tuhan tolong aku semuanya. Ateis bingung Pak, karena dia mengaku tidak bertuhan. Yang lainnya pada minta tolong ke Tuhannya, ahli ateis bingung dia. Akhirnya diam-diam dia bilang, Pak, Tuhan tolong aku. Jadi gak ada sebenarnya Pak ateis itu Pak. Ketika dia berhadapan dengan satu ujian yang begitu dahsyat, azab yang begitu mengerikan, akhirnya dia minta tolong juga, Tuhan tolong aku, gitu kan. Jadi ateis itu hanya kesombongan saja. Dia mengaku saya tidak perlu Tuhan, itu hanya kesombongan saja. Buktinya apa? Begitu dia hantam dengan bencana yang begitu dahsyat, dia butuh bantuan Tuhan akhirnya. Nah, itu satu dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl sampai seperti itu. Nah, jadi yang pertama, bagaimana sifat kufur itu kita buang. Jangan sayang-sayang Pak untuk membuang sifat kufur. Kemudian install sifat syukur agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat hidup itu dengan syukur. Kemudian yang keduanya tadi sifat nifak itu, semua manusia itu suka memiliki ada terjangkit sifat nifak dalam tubuhnya. Nifak tadi lain di bibir, ya apa yang diucapkan beda dengan apa yang dia perbuat, yang dia kehendaki. Kali gitu. Bahkan nifak itu sampai berani bersumpah demi Allah, demi Allah. Padahal tidak demikian yang sesungguhnya. Nah, hati-hati. Makanya sifat nifak ini harus kita singkirkan. Orangnya disebut munafik. Ya, makanya kita tidak boleh mendiskreditkan orang ini munafik. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu dengan orang itu. Kecuali Rasul. Kalau Rasulullah diberitahu oleh Allah.
Jadi pada waktu itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, justru yang aku takuti bukan orang-orang kafir, tapi yang aku takuti adalah orang-orang munafik yang ada di sekelilingku. Menangis Rasulullah minta bantuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Kenapa orang munafik itu kok bisa jalan bareng kemana-mana jika sayang dengan kita, cinta dengan kita, ternyata di balik itu dia akan membunuh kita. Utsman bin Affan contohnya dibunuh oleh ajudannya, kan sama seperti itu orang munafik itu, kayak menjagain dan sebagainya kemana-mana. Nah, sifat munafik begitu. Makanya Rasulullah menangis, akhirnya turunlah malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah. Disebutkan satu persatu ada 12 orang munafik yang mengelilingi Rasulullah. Coba bayangkan. Hanya Rasulullah yang tahu. Rasulullah tidak menyampaikan kepada yang lain. Kenapa? Bahaya. Kalau sebentar-sebentar kita langsung katakan dia munafik. Cuman Rasulullah memberikan tanda-tanda kemunafikan. Belum tentu munafik, tapi ada tanda-tandanya. Ayatul munafik salasun. Ada 3 ciri orang munafik itu. Iza hadasa kadzaba, hati-hati yang suka bohong. Sebab bohong itu bisa mengarah kepada kemunafikan. Itu tadi lain di bibir, lain dengan yang di perempuan dan di hati. Makanya kata Rasulullah begitu. Ketika dikasih amanah, dia berkhianat. Itu ciri dari orang munafik kata Rasulullah. Tapi ketika berjanji, tumina khana, ya kan? Ketika berjanji dia ingkari. Akhirnya janji tinggal janji. Janji tinggal sampai ada lagunya Pak ya. Gimana lagunya Pak? Janji-janji tinggal janji, kan gitu Pak. Ya, nah yang berikutnya adalah fasik. Nah, ini banyak sekali Pak. Sifat fasik melekat dalam jiwa umat Islam. Banyak banget. Dengan bahasa apa Pak? Ya harus kita barengin perbuatan maksiat dengan perbuatan taat. Bahasanya gitu Pak ya. Seolah-olah ditutupi gitu. Perbuatan maksiat kita tutupi dengan taat-taatan yang gitu. Uang hasil korupsi tutup dengan infak. Itu ya. Hati-hati itu ya. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Saya dapat informasi dari koruptor yang di penjara itu, di Sukamiskin itu, seperti itu Pak. Untuk menebus dosa saya gitu, karena hasil korupsi saya infakkan ke masjid-masjid gitu. Masya Allah, itu luar biasa Pak ya. Kenapa? Karena memang semua manusia itu memiliki sifat itu, ya kan? Ini nggak boleh dibiarkan Pak, sifat fasik ini, kan gitu. Makanya untuk tadi ya, agar sifat fasik ini tidak melekat dalam diri kita, ya harus dihormat, dibuang, bersihkan. Nah, kalau tadi setelah diformat sifat kufur, kemudian diinstal sifat syukur, install. Kemudian setelah diformat sifat nifaq, kemudian diinstal sifat apa ini? Dalam nifaq itu sifat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna itu. Jadi yakin Allah itu adalah segala-galanya. Itu kan Allah segala-galanya. Nah, sementara sifat yang fasik ini setelah kita format, kemudian yang kita install sifat apa? Taat. Ketaatan kita total kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai reserve. Hanya Allah memberikan sarana kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau urusan tadi ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, masih Allah tolerir untuk ada tahapan. Ada tahapan.
Tapi untuk meninggalkan maksiat nggak boleh pakai tahapan. Total tinggalkan maksiat. Abi teh tercantiasa itu ngilangkeun ieu minuman. Biasanya sehari 2 botol, anu kirana lah sebotol. Nggak boleh namanya. Yang namanya maksiat itu nggak boleh. Atau perbuatan yang lain. Kan gitu. Nggak boleh pakai tahapan. Yang namanya meninggalkan maksiat total. Tapi kalau melaksanakan perintah boleh pakai tahapan. Ini ada kisah Pak yang menarik. Dulu saya punya bos, usianya sudah 50 tahun, tapi nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Alasannya ketika ditanya, kenapa Bapak? Belum bisa, belum apa bacaan-bacaan sholat. Kebayang bahwa masih kecil naon ya tetap. Sampai akhirnya, sampai sekarang saya masih belum bisa. Saya belum mau. Rasa ingin sholat ada. Usia saya udah 50 tahun. Tapi saya nanya ke salah seorang ustadz, saya mau belajar sholat nih, dikasih buku tebal, saya ngapal lagi tenang. Udah usia 50 tahun kasih tuh, nih kamu belajar sholat nih, hafalin tenang. Kamu bayang akhirnya ke sholat Pak? Nanya ke saya, caranya tuh, Mahdi, kan ada posnya apanya? Caranya Mahdi, gampang cik saya. Loh, gampang gimana? Apa enggak? Ucapan takbir. Ya apa tiap tahun dia takbiran, saya ikut takbiran. Allahu Akbar. Ucapan takbir itu wajib di dalam sholat. Mengangkat tangannya sunnah. Bisa, boleh. Al-Fatihah, ya apa semuanya Al-Fatihah apa senang itu ya. Al-Fatihah apa? 2 tuh udah. Ketiga apa? Syahadat. Oh, untuk menikah ke saya syahadat, sedangkan kitanya. Udah syahadat. Terakhir salam. Oh, setiap ketemu juga saya salam. Hanya 4 yang masuk dalam kategori apa? Rukun qauli. Yang wajib diucapkan itu 4 dalam sholat. Kalau ini ditinggalkan batal sholatnya. Takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salam yang pertama. Kalau yang kedua tidak. Hanya 4. Lah, cuma 4. Gampang dong kalau gitu. Ya gampang saya bilang sholat. Sudah, mulai sekarang saya mau sholat. Saya mau wudhu. Nanti dulu baru jam 9. Mau sholat dulu. Semangat Pak. Kalau gini dari dulu atuh. Ya iya, ada gampang sholat. Saya bilang sudah. Sholat. Begitu waktu zuhur ikut Pak sholat. Udah. Nah, begitu lagi sholat ada bingung dia Pak, saya ngapain kan saya gitu kan. Selesai, terus nggak baca apa-apa, sudah itu aja dulu yang dilaksanakan. Yang paling utama dalam sholat itu adalah khusyuk, bahwa Bapak sedang menghadap Allah. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Kenapa sedang berhadapan? Sebagaimana Bapak sedang berhadapan dengan bos Bapak, pengen tenang kan gitu Pak ya. Itu yang bilang khusyuk dan tumakninah. Udah gampang kalau itu mah bisa saya. Bayangkan Pak, yang lain sampai kalah. Dia mah zuhur jam 12, setengah 12 sudah wudhu Pak, bersiap-siap untuk sholat. Sampai begitu Pak, keinginannya pengen sholat. Terus sholat itu udah selesai. Lama-lama akhirnya nanya, saya pengen belajar kan hafalin sholat. Udah hafalin dulu yang paling penting, saya bilang. Nah udah, ayat-ayat Al-Quran ada yang hafal nggak? Ada yang hafal, ada yang nggak. Udah, yang hafal aja dibaca. Setelah Al-Fatihah baca yang hafal. Udah itu aja saya bilang. Itu udah baca suratnya Pak. Terus Pak, jadi nggak susah. Ad-dinu yusrun. Sholat itu yang paling utama. Nah ini juga pelajaran buat Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau belajar sholat, jangan disodorkan buku sholat Pak. Nggak akan sholat dia Pak. Dosa kitanya. Ajarkan itu saja yang paling utama. Karena rukun sholat kan di dalam sholat itu terbagi jadi 2 ya. Ada rukun, ada sunnah. Kan? Di antara 2 itu juga dibagi menjadi 2 juga. Ada yang fi'li, ada yang qauli. Fi'li itu adalah gerakan, qauli itu yang diucapkan. Nah, yang saya sebutkan 4 tadi itu masuk dalam kategori
Qauliyah yang diucapkan kan, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, baca syahadat, kemudian salam. Itu qauliyah disebutnya. Kemudian yang kedua ada fi'li. Fi'li apa? Ya tadi berdiri. Kalau nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, kan itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah ruku. Semua yang namanya fi'liyah bisa melakukan itu. Anak-anak juga bisa melakukan fi'liyah kan gitu ya. Ruku, i'tidal, sujud. Yang paling utama harus diingatkan adalah apa? Toma'nina. Nih banyak yang sudah hafal sholat sampai toma'nina pun nggak dilakukan. Apa itu toma'nina? Berdiam diri. Jadi meskipun nggak baca apa-apa, ya ruku, diam dulu. Jangan sampai kalau nggak baca langsung bangkit. Nah itu nggak boleh. Rasulullah beberapa kali menegur salah seorang yang sholat. Kata Rasulullah, sholat lagi kamu. Aku sudah sholat ya Rasulullah, sholat lagi kamu. Kenapa? Karena rupanya tidak ada toma'nina dalam sholatnya. Kalau dolin amin Allah Akbar, Allah sama Allah Akbar, Allah Akbar, berdiri lagi. Kan ada yang sholat begitu Pak ya? Itu di bulan Ramadan 23 rakaat 7 menit selesai. Udah nggak ada sholat sama sekali. Toma'nina. Makanya yang sering diingatkan oleh Rasulullah itu adalah tentang toma'nina. Setelah wal dolin amin gak baca suratnya kita, kemudian cuma Allahu Akbar, berdiam sampai 90 derajat ruku kita itu. Setelah itu kemudian baru berdiri sami Allahu liman hamidah, berdiri dulu, diam, meskipun gak baca apa-apa langsung sujud. Saya ajarkan seperti itu. Oh gampang sholat katanya. Ya gak susah. Nah ini juga pelajaran buat kita. Kalau ada yang mau belajar sholat, yang 4 dulu, yang qauliyah dulu. Kan gerakan itu pasti dia bisa melakukan, tapi syaratnya tadi toma'nina. Nah itu. Bapak dan ibu-ibu, inilah sesuatu yang menjadi penting buat kita. Jadi sifat hasad yang ada dalam diri kita ini, apa sifat hasad apa sih? Ya, perbuatan baik ayo kita jalanin, perbuatan apa jelek kita jalani, kan gitu. Nah, apa contohnya misalnya perbuatan baik, perbuatan jelek, kan dalam keseharian ada tuh ya. Nah ini contoh misalnya ghibah, ya kan? Ghibah itu sampai dibahasakan dalam hadis itu seperti membakar kayu api yang habis. Artinya apa? Ketika kita ghibah, amalan kita habis seperti kayu bakar dimakan oleh api. Bayangkan coba. Ibadah kita habis. Itu gara-gara ghibah. Nah ini perbuatan. Kan udah habis pahala kita. Kemudian kita tambah lagi pahala. Terus ghibah lagi. Ayo terus juga gitu. Itu namanya fasik gitu kan ya. Perbuatan baik dijalanin, perbuatan gak baik dijalanin. Ayo terus. Apakah jadi plus nanti pada saat meninggal? Belum tentu itu Pak. Belum tentu plus kita. Itu baru satu hal, banyak hal-hal yang lain. Nah termasuk juga tadi ya sifat suudzon. Orang lain nggak tahu disuuzonin oleh kita, tapi Allah tahu bahwa kita suudzon terhadap orang tersebut. Gak usah jauh-jauh lah, misalnya di rumah tangga saja. Misalnya suami pulang bareng sama salah seorang sahabat yang kebetulan punya parfumnya itu parfum yang kelas tinggi, jadi wanginya itu nempel di baju suami kan gitu ya, nempel. Begitu pulang ke rumah istri, nah bapak pakai sepatu usaha gitu kan gitu. Mulailah suudzon muncul. Nah yang enak itu husnuzon. Suudzon paling capek hidupnya. Paling capek hidup itu kalau kita punya sifat suudzon. Husnuzon yang harus kita munculkan dalam diri kita. Nikmat punya sifat husnuzon. Saya pernah bercerita kalau nggak salah ya, 12 perampok datang ke rumah salah seorang yang sifatnya dia husnuzon. Kenapa? Karena dia sedang mengamalkan hadis-hadis Nabi. Siapapun yang datang ke rumah falyukrim dhaifahu, itu adalah tamu yang saya harus hormati. 12 perampok dianggap tamu yang harus dihormati. Masuk ke dalam rumah dipersilakan, bapak silakan masuk ke dalam, duduk. Nampak seperti yang datang dari jauh, mau minum apa, kesenangannya apa, makanannya.
Bayangkan perampok ditawarin begitu, akhirnya apa? Saling menatap satu dengan yang lain. Nah jadi kieu itu. Da urang teh ngerampok. Jadi kieu sifat husnuzon Pak. Sudah akhirnya apa? Gak jadi merampok. Itu kata Allah, inna abdi zanni bi, begitu. Berprasangka baik, kebaikan yang didapatkan yang tadi mau rampok gak jadi diurungkan niatnya. Pulanglah si perampok itu. Yang paling belakang keluar dari rumah itu apa? Pimpinan perampok, komandan perampok. Tertungkul dia sambil jalan. Apa anak buahnya bilang, gagal ya kita merampok. Diam aja si komandan perampoknya itu sambil jalan terus. Begitu sampai di markas itu, ngomong sembarangan aja. Mikir, kata dia gitu. Rupanya hidayah datang. Mikir, kita berbuat jahat ternyata dibahas dengan kebaikan oleh orang itu. Mikir, sudah mulai hari ini saya insaf untuk berbuat jahat pada orang. Masya Allah, akhirnya berbuah baik. Sebulan kemudian datang 12 perampok lagi ke sana. Mau minta maaf, Bapak, mohon maaf, terus terang sebulan yang lalu saya datang ingin merampok. Tapi kebaikan Bapak dan Ibu menyambut saya seolah-olah tamu agung. Akhirnya saya insaf dan saya datang ke sini untuk meminta maaf dan saya mengucapkan sekaligus terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekarang saya sudah tidak melakukan perbuatan jahat seperti itu. Berakhirlah sudah akhirnya. Allahu Akbar. Inna abdi zanni bi. Itu. Jadi husnuzon. Masa sih sama pasangan saja suzon, terus misalnya atau ke anak suzon, ada yang ngadu ke saya, Bu. Suami istri ini dosen dua-duanya. Anaknya itu apa disuzonin terus sama bapak ibunya. Saya akhirnya ngobrol dengan suami istri. Mah, kamu perhatiin gak si anak nomor 2 kita ini? Saya apa nggak curiga? Dia nggak kuliah, karena gitu Pak. Iya, mama juga ngeliatnya kayak begitu. Ngadulah ke saya. Ngadu saya. Enggak, jangan suzon dulu. Coba tanyakan, ngobrol baik-baik, ya kan? Dan langsung jangan diponis. Kamu nggak kuliah yang jangan. Obrol aja, bicara yang baik dan sebagainya. Akhirnya apa? Ternyata bukannya nggak kuliah anak itu sebenarnya. Setelah dikomunikasikan, apa ternyata anak itu jenius. Dia bisa menyelesaikan SKS itu, semesternya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Dia nggak kuliah, itu luar biasa. Udah seuzon, ternyata anak dibanggakan akhirnya, masya Allah. Nah, hal-hal seperti itu kelihatan sepele, tapi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa kita hidupkan dari mulai rumah tangga, tengah masyarakat, sampai pada akhirnya negara kita ini adalah negara terkaya. Kemarin itu peresmian Operasi Merah Putih, Presiden menyampaikan pesan bahwa Indonesia masih aman, masih menyimpan cadangan uang 1.365 triliun. Aman. Ada orang pajak soalnya nih. Insya Allah, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memformat sifat-sifat yang tidak layak untuk kita simpan dalam jiwa kita, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menginstal sifat-sifat baik. Pada akhirnya kita jalani kehidupan dunia ini dengan syairun fid dunya wa syairun fil akhirah. Aku lu hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.